Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Petronas, perusahaan minyak dan gas milik negara Malaysia, kini telah menjelma menjadi perusahaan raksasa dunia. Petronas yang didirikan pada tahun 1974 telah menjadi ikon kebanggaan rakyat Malaysia dengan kantor pusatnya yang megah. Menara kembar Petronas di Kuala Lumpur pernah menjadi menara tertinggi di dunia, tapi hingga kini masih tetap menjadi menara tertinggi untuk tipe menara kembar. Petronas memang pantas menjadi ikon kebanggaan rakyat Malaysia karena prestasinya yang hebat membuatnya semakin dikenal dunia sehingga Petronas menjadi identik dengan Malaysia. Demikian pula Malaysia sangat familiar dengan nama Petronas yang telah berjaya menjaga kedaulatan nasional atas cadangan minyak dan gas Malaysia secara mandiri. Untuk itu menarik kiranya ketika situs berita Arta Ekonomi mengulas kisah perusahaan raksasa Petronas sebagai salah satu yang terbesar menurut Global 500. Untuk itu simak artikel selengkapnya pada Kamis, tanggal 20 Mei tahun 2021, seperti di bawah ini. Sebelum negara Malaysia dimerdekakan pemerintah kolonial Inggris, Royal Dutch Shell pertama kali memulai eksplorasi minyak di Miri, Sarawak. Perjanjian yang ditandatangani Charles Bourke pada 1909 menandakan penggalian untuk minyak dimulai secara resmi pada 1910 di Miri. Selanjutnya perusahaan itu menemukan minyak baru di Brunei Darussalam. Setelah momen ini terjadi, mereka memutuskan tidak lagi melakukan aktivitas pengeboran minyak di Pulau Borneo, Kalimantan. Hingga Malaysia mendapatkan kemerdekaannya dari pemerintah kolonial Inggris, Royal Dutch Shell masih menjadi raksasa migas di daerah tersebut. Posisi perusahaan itu rupanya masih kuat sampai tahun 1963 karena pemerintah Malaysia menjalin hubungan baik dengannya. Sayangnya setelah itu Malaysia beralih ke Esso, Continental Oil, dan Mobil. Negara kemudian memberikan izin eksplorasi di negara bagian Terengganu, yang merupakan wilayah terpadat dan pusat kekuasaan pemerintah federal. Namun pada 1974, hanya Esso lah yang masih bertahan di daerah itu. Karena kegigihannya, Esso menemukan gas alam pertama di tahun itu pula. Perusahaan dengan cepat menjadikan Terengganu penghasil minyak yang lebih besar dari Sarawak atau Sabah. Melihat keuntungan yang didapat, perusahaan asing mendorong pemerintah Malaysia menyusun rencana mendirikan BUMN migas milik sendiri. Di awal 1970-an, diusulkan rencana 5 tahun yang diterbitkan pada 1971. Setahun kemudian, minyak per barelnya dihargai $1,5 AS, yang kemudian harganya naik menjadi $2,28 AS per barel. Harga itu dipengaruhi oleh embargo minyak Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC), sehingga diperparah menjadi $12 AS per barel. Pada tahun 1974, Undang-Undang Pembangunan Perminyakan diajukan di parlemen dan disetujui. Petronas didirikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1974. Awalnya, Exxon dan Shell menolak menyerahkan konsesi mereka dan menolak bernegosiasi dengan Petronas. Petronas kemudian memberikan pemberitahuan kepada semua perusahaan minyak asing bahwa setelah tanggal 1 April tahun 1975, semua perusahaan minyak asing akan beroperasi secara ilegal di perairan Malaysia jika mereka tidak memulai negosiasi dengan Petronas. Pendirian itu diperkuat oleh sikap pemerintah Malaysia memilih untuk mendirikan perusahaan negara, daripada menggunakan pajak batasan produksi, sewa guna usaha, atau instrumen pengawasan lain yang lazim. Menurut rencana tahun 1971, tujuan Petronas adalah untuk menjaga kedaulatan nasional atas cadangan minyak dan gas untuk merencanakan kebutuhan minyak dan gas nasional saat ini dan di masa depan untuk ambil bagian dalam mendistribusikan dan memasarkan produk minyak dan petrokimia dengan harga yang wajar untuk mendorong penyediaan pabrik, peralatan, dan layanan oleh perusahaan Malaysia untuk memproduksi pupuk nitrogen dan menyebarkan manfaat industri perminyakan ke seluruh negeri.
Pada 1974 mereka memesan 5 kapal tanker untuk gas alam cair LNG oleh Malaysian International Shipping Company MISC, yang 61%-nya dimilikinya. Ini akan membawa ekspor LNG keluar dari Malaysia, menghemat biaya menyewa kapal tanker asing, dan memperluas armada negara di bawah kendalinya sendiri. Petronas pergi ke hilir untuk pertama kalinya pada tahun 1976 ketika dipilih oleh Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ASEAN untuk memulai pembangunan proyek industri bersama ASEAN yang kedua, sebuah pabrik urea. Anak perusahaan ASEAN Bintulu Fertilizer ABF berbasis di Sarawak dan sekarang mengekspor amonia dan urea ke seluruh dunia. Juga pada tahun 1976 Malaysia menjadi pengekspor minyak neto, tetapi ekspor berada pada tingkat yang sangat rendah sehingga membuat negara tersebut tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan OPEC. Setelah negosiasi yang berlangsung dari 1977 hingga 1982, Petronas telah menyelesaikan kontrak dengan Tokyo Electric Power dan Tokyo Gas untuk penjualan dan pengiriman LNG hingga tahun 2003. Malaysia memberlakukan kebijakan deplesi terhadap Petronas, Royal Dutch Shell, dan Esso sebagai upaya untuk menunda habisnya cadangan minyak. Ini kemudian diperkirakan sekitar 2,84 miliar barel. Pada 1980, minyak dan gas sudah mewakili 24% ekspor Malaysia, dan pemerintah memutuskan untuk mengenakan pajak atas ekspor ini dengan tarif 25%. Kebijakan baru dan pajak baru digabungkan menyebabkan produksi dan ekspor minyak mentah Malaysia turun pada tahun 1981 untuk pertama kalinya sejak Petronas didirikan. Output naik lagi, melampaui level 1980 pada tahun berikutnya, tetapi ekspor membutuhkan waktu hingga 1984 untuk melampaui level 1980. Pada 1982 bagian Petronas pemerintah, yang telah meningkat menjadi 80%, dipotong menjadi 70% dan pajak atas pendapatan perusahaan juga dipotong. Selama pertengahan hingga akhir 1990-an eksplorasi, pengembangan, dan produksi internasional tetap menjadi komponen kunci dalam strategi Petronas bersama dengan diversifikasi. Tahun 1995 anak perusahaan didirikan untuk mengimpor, menyimpan, dan mendistribusikan gas petroleum cair LPG. Selain itu, pabrik polietilene perseroan di Kertih mulai beroperasi. Petronas Dagangan BHD dan Petronas Gas BHD go public di Bursa Efek Kuala Lumpur di tahun yang sama. Sementara ekonomi Asia secara keseluruhan menderita krisis ekonomi selama tahun 1997 dan 1998, Malaysia dengan cepat bangkit kembali karena reformasi pemerintahan yang berhasil. Dari markas barunya di gedung tertinggi di dunia, Menara Kembar Twin Towers Petronas BUMN kepedulian terus berkembang di industri minyak dan gas. Pada tahun 2003, Malaysia ditetapkan untuk merebut Aljazair sebagai produsen LNG terbesar kedua di dunia dengan selesainya kilang LNG 3 Malaysia. Perdana Menteri Mahathir Mohamad mengomentari pencapaian tersebut dalam artikel kantor berita bernama Mei tahun 2003, mengklaim bahwa kompleks LNG Petronas sekarang berfungsi sebagai contoh cemerlang lain dari visi yang diwujudkan dari aspirasi nasional, yang ditransformasikan menjadi kenyataan oleh kepercayaan yang sama di antara orang Malaysia bahwa kita bisa melakukannya. Sejak didirikan, Petronas telah berkembang menjadi perusahaan migas internasional yang terintegrasi dengan kepentingan bisnis di 35 negara. Pada akhir Maret tahun 2005, korporasi RUP terdiri dari 103 anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya, 19 perusahaan yang dimiliki sebagian dan 57 perusahaan asosiasi. Financial Times telah mengidentifikasi Petronas sebagai salah satu dari 7 saudara perempuan baru, yaitu perusahaan minyak dan gas nasional yang paling berpengaruh dan sebagian besar dimiliki negara dari negara-negara di luar OECD.
Petronas memberikan sumber pendapatan yang cukup besar bagi pemerintah Malaysia, dengan setengah dari anggaran pemerintah bergantung pada dividen perusahaan, apalagi pada tahun 2011 neraca pemerintah sebenarnya mengalami defisit 5% dari produk domestik bruto. Demikian info dari channel Dunia Fana News. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.